Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Firman Tuhan renungan hari ini sebagai sumber motivasi dan kekuatan bagi kita tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah sebuah kepastian. Sekalipun soal waktu, baik jam, hari, tanggal, bulan, dan tahunnya tidak ada yang mengetahui, bukan berarti hari Tuhan itu tidak ada. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia akan datang dan zaman dunia ini akan berakhir. Dan itu juga yang diberitakan oleh para rasul kepada semua orang percaya dari masa sampai ke masa sampai kita hari ini lewat firman Tuhan yang ada pada kita. Satu dari sikap yang harus kita bangun dalam menantikan hari Tuhan itu adalah berjaga-jaga. Selain siap sedia, selain waspada dan berhati-hati, salah satu yang paling ditekankan bagi orang-orang percaya dalam menantikan hari Tuhan itu adalah berjaga-jaga. Bagaimana sikap berjaga-jaga? Suatu ketika di satu tempat ada sebuah rumah dari satu keluarga yang baru saja istrinya melahirkan. Dan biasanya bagi kita orang Batak pun terutama di daerah, entah sampai sekarang tapi di waktu-waktu yang lalu menjadi sebuah kebiasaan bila ada seorang ibu atau perempuan yang melahirkan, maka ada beberapa orang dari antara ibu-ibu atau bahkan juga kelompok-kelompok laki-laki yang sudah dewasa yang disebut dengan maranggap atau madungoy. Artinya orang-orang akan datang bahkan sampai larut malam. Dan sebuah kebiasaan lagi dari antara orang-orang yang hadir di sana, terutama kaum laki-laki, bapak-bapak, akan membuat sebuah permainan yang bermain kartu. Dan itu lazimnya bermain kartu, bahkan mungkin sampai bertaruhkan uang, memakai uang. Suatu ketika dalam sebuah peristiwa yang demikian, ada beberapa kelompok, karena bermain kartu ini terkadang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ada di sebelah sini satu kelompok, di sebelah sini lagi satu kelompok lagi, dan hampir ada 3 kelompok. Di antara 3 kelompok itu memang tidak semua orang yang hadir ke sana bermain. Ada orang yang hanya melihat saja, menonton. Dan ada juga orang yang tidak mau tahu dengan hal itu. Tetapi ketika ada kelompok yang bermain judi ini, di antara orang-orang yang hadir itu ada seorang yang datang hanya menonton saja, hanya menemani. Dan dia pun tidak mengerti memainkan kartu ini. Tetapi ketika orang-orang yang bermain judi ini, di antara mereka ada yang ingin ke belakang, ke toilet. Lalu dia meminta dari antara yang menonton ini ada seorang
laki-laki dan masih terlalu cukup muda untuk memainkan kartunya sementara, memegang kartunya. Padahal ini orang dikenal sebagai laki-laki yang baik, tidak tahu berjudi. Ketika dia memegang kartu ini, hanya hitungan tidak lebih dari 1 menit. Tiba-tiba petugas datang. Polisi datang dan menangkap semua orang yang bermain judi di sana. Ikutlah laki-laki ini yang memegang kartu sementara ini. Dan akhirnya dia dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Bahkan dia dihukum untuk beberapa bulan lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu jugalah sikap berjaga-jaga. Karena waktu, hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang mengetahui kapan itu akan terjadi, kapan peristiwa itu akan tiba. Maka orang-orang percaya kita, orang-orang Kristen, hendaknya berjaga-jaga, siap sedia. Artinya memakai waktu yang ada, memakai hidup, mempergunakan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Itu artinya berjaga-jaga. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, hidup kita pergunakan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang kita hidup di waktu Kronos dan Kairos, di waktu dua sekaligus. Kronos artinya waktu dalam arti yang bisa berulang, sesuatu yang bisa berulang. Misalnya hari Jumat. Hari ini hari Jumat, minggu depan lagi hari Jumat, 2 minggu lagi juga hari Jumat, dan seterusnya. Tetapi kita juga bukan hanya hidup di waktu Kronos, tapi kita pun hidup di waktu Kairos. Waktu yang berjalan linear. Sesuatu, keadaan, kesempatan, suasana yang tidak pernah bisa kembali. Tidak bisa kembali. Artinya waktu dalam arti yang berjalan lurus dan berakhir pada satu titik. Bukan waktu yang berputar-putar seperti spiral. Berbalik dan berbalik, bukan demikian. Tetapi waktu perjalanan kita di dunia ini adalah waktu Kairos, berjalan lurus ke depan dan ada akhirnya. Oleh sebab itulah, di dalam waktu yang demikian kita hidup dan kita berjalan, sementara kita tidak tahu kapan waktu masa kedatangan Kristus kedua kali itu, maka kita harus berjaga-jaga. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan Kairos yang tidak mungkin bisa kembali dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, benarlah yang dikatakan oleh Martin Luther, sekalipun hari Tuhan esok tiba, aku akan tetap tanam pohon apel hari ini, selagi masih ada waktu. Kerjakan, lakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan tiba, Dia menemui kita tidak bercacat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang sudah memelihara, menyertai kami, memberikan kami nafas hidup, kekuatan dan sukacita. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan, kiranya menjadi pelita yang terus menerangi hati pikiran kami dan seluruh langkah hidup kami. Sehingga setiap saat dan setiap waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup kami yang Tuhan berikan ini, kami berdayakan kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, dan wujud dari diri kami yang terus berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Karena Engkau berfirman bahwa dunia ini akan berakhir,
langit dan bumi dan segala isinya akan berakhir. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena itu bila Tuhan datang kelak, Tuhan menemukan kami tidak bercacat. Tetapi kami hidup baik, kudus, dan benar di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari ini, seluruh aktivitas yang akan kami kerjakan. Kami memohon Tuhan menolong dan menuntun kami. Roh-Mu yang terus menopang kami, mengajar kami, agar kami boleh mengerjakannya dengan sukacita. Dan pekerjaan kami menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam setiap rumah tangga, di pekerjaan mereka, juga anak-anak yang Tuhan telah karuniakan, semuanya bersukacita menjalani hari ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang masih terbaring lemah dan sakit. Tuhan berikan juga kekuatan bagi yang berduka dan yang bergumul. Dan kami bersama-sama bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun untuk hari ini, pun juga yang menerima berkat Tuhan yang lain yang tak ternilai dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu, terutama dalam pelayanan yang begitu padat dalam suasana perayaan Natal. Seluruh majelis dan jemaat-Mu bersukacita mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Berkati juga keluarga kami semua yang jauh dari kami. Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Berkati negeri bangsa kami, pemerintah kami, pemimpin kami. Dan kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini dari GKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oras.